Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah menciptakan manusia tidak layak untuk menjadi khalifah. Itu Allah firmankan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Apa khalifah itu? Yaitu wakil Allah di bumi. Itu khalifah. Jadi kalau Allah memiliki sifat penyayang, kita pun mewakili Allah untuk menjadi orang yang penyayang di bumi ini sesuai dengan batas kemanusiaan kita. Kalau Allah menjadi maha pemberi, maka berusaha kita juga untuk bisa memberi sesuai dengan batas kemampuan kita. Berguna kita, bertujuan kita, bertugas kita untuk memakmurkan bumi, mendayagunakan bumi dengan baik. Itu khalifah. Nah, olehnya itu untuk bisa menjadi sukses menjadi khalifah, Allah berikan sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran. Dengan kitab itu, insya Allah kita bisa menjalankan peran kita sebagai seorang khalifah di bumi ini. Nah, sekarang sudahkah kita dekat? Sudahkah kita tahu apa yang ada dalam isi Al-Quran itu, Pak? Jangan sampai kita cuma baca, tapi kita tidak paham maknanya, kita tidak paham isinya. Al-Quran ini adalah penyempurna, pelengkap daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Penyempurna, pelengkap daripada kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan lain-lain. Jadi bukan kitab yang sekarang. Kalau yang sekarang itu sudah diubah. Injil sekarang, Zabur sekarang itu sudah diubah. Tapi kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat yang zaman Nabi Isa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Musa, itu yang masih suci. Nah, Al-Quran melengkapi itu semua. Penyempurna, pelengkap. Kemudian Al-Quran berisi peringatan dan larangan, berisi peringatan bahwa hati-hati yang berbuat maksiat, hati-hati, engkau akan jauh, engkau akan masuk ke dalam neraka. Dan memberi kabar gembira, hei orang-orang yang bertakwa, bergembiralah, nanti akan ada surga yang kau tempati. Itu Al-Quran. Dan Al-Quran ini berisi hukum. Dengan Al-Quran kita bisa tahu, kita bisa mengadili manusia, kita bisa membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Bukan sebaliknya, kita salahkan orang yang benar lalu kita benarkan orang yang salah. Jangan, Pak. Nah, Al-Quran ada aturannya, ada hukum di dalamnya, Pak. Nah, olehnya itu Jumat hari ini kita berbicara bahwasanya apa saja isi daripada Al-Quran ini. Yang pertama, hadirin sekalian, Al-Quran berisi masalah akidah, berisi masalah keyakinan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah. Jadi keyakinan itu adalah diucapkan dengan lisan, dimantapkan oleh hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan kita. Itu keyakinan, itu akidah. Nah, ada banyak ayat yang menceritakan keyakinan, keimanan dalam Al-Quran, seperti Al-Ikhlas. Allah perkenalkan dirinya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Esa, tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Itu iman. Jadi dengan Al-Quran kita bisa tahu Tuhan kita siapa. Kita bisa tahu Tuhan kita adalah Maha Kuasa, Maha Esa. Dan iman kepada Allah tidak cukup. Kita harus yakin juga kepada malaikat, kepada kitab, termasuk kitab suci Al-Quran, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Nah, itu yang dimaksud dengan iman, keyakinan, akidah. Kemudian yang kedua, Al-Quran berisi ibadah. Ibadah ini bagaimana kita menyembah, bagaimana bentuk pengabdian kita kepada Allah. Karena memang kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Maka
Makanya dalam Al-Quran diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan berhaji, diperintahkan berpuasa. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, isi Al-Quran berisi seputar akhlak, seputar akhlak. Jadi begitu pentingnya akhlak ini. Keimanan seseorang, ibadah seseorang bisa dilihat daripada wujud daripada akhlaknya, sifatnya, tabiatnya, akhlaknya. Al-Quran bercerita akhlak-akhlak itu yang mulia itu apa? Seperti sabar, tawakal, ikhlas, itu akhlak yang mulia. Jangan kita menjadi orang yang berakhlak buruk, yaitu orang yang sombong, orang yang merasa lebih hebat, dengki, ini jangan. Bahkan sampai pentingnya akhlak ini, sampai fundamentalnya akhlak ini, Nabi sendiri mengatakan bahwa innamal bu'istu liutammima makarimah akhlak. Aku diciptakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini dalam Al-Quran ada, yaitu akhlaknya. Kemudian yang keempat, Al-Quran berisi hukum. Nah, dalam Al-Quran itu Pak ada norma-norma, ada aturan yang bisa kita jadikan pedoman. Misal dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rizqum min amal syaitan, rizqum min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai manusia, hai orang yang beriman, jauhi yang namanya mabuk minum khamr, jauh yang namanya berjudi, mengundi nasib, berhala, karena itu semua perbuatan syaitan. Jauhi kalau kamu beruntung, kata Allah. Itu kan aturan, itu kan hukum. Kita dilarang untuk berjudi, dilarang untuk minum khamr, dilarang untuk berhala, mengundi nasib kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu hak hukum. Selain itu lebih banyak lagi ayat yang lain. Allah memberikan aturan dalam Al-Quran seperti aturan pernikahan, aturan waris, hukum waris, kemudian hukum pidana ada juga, hukum bersuku, hukum berbangsa ada juga. Itu Pak Al-Quran. Di dalamnya juga berisi mengenai hukum. Kemudian apalagi isi Al-Quran? Al-Quran juga berisi tentang sejarah, kisah yang lalu. Nah, dalam sejarah ini ada orang yang sukses dan di dunia, yaitu senantiasa dia taat bertakwa kepada Allah, itu disebut sukses dunia. Kemudian ada juga orang yang ingkar Pak, ingkar kepada Allah. Dalam Al-Quran dikisahkan seperti kisah Namrud, seperti kisah Fir'aun, para orang-orang yang melawan Allah, na'udzubillah. Itu diceritakan Pak, sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah itu. Ketika Allah mengingatkan dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, dikisahkan semua itu sebagai apa? Kau bisa ambil pengajaran daripada itu. Artinya ada yang kafir jangan kau ikuti, ada yang bertakwa selamat, itulah yang kau ikuti. Kemudian yang terakhir itu daripada Al-Quran, yaitu berisi tentang sains, berisi tentang ilmu pengetahuan. Banyak Al-Quran bercerita tentang astronomi, ilmu geologi, biologi, fisika, semua ada dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, apa yang ada dalam bumi ini tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya engkau berpikir akan hal itu. Allah ceritakan dalam surah Al-Asr, Iqra, makanya kita disuruh membaca. Allah kata Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
alladzina 'allama bil-Qur'an. Jadi kita membaca, dengan membaca kita akan mendapatkan pengetahuan dari Allah. Ayat yang pertama turun yaitu tentang Iqra, bacalah. Jadi baca pengetahuan itu agar kau tahu. Olehnya itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi janganlah kita hanya membaca Al-Quran sekedar membaca saja, tapi berusaha kita pahami, kita lebih dekat dengan Al-Quran, dengan segala isinya tadi. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar ibadah, keyakinan, tapi juga di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada masalah hukum, di dalamnya ada masalah ilmu pengetahuan, di dalamnya ada masalah sejarah. Kita belajar itu, kita kaji itu, sehingga kita bisa lebih bahagia dekat dengan Al-Quran, bahagia hidup dan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa taqabbalallahu minkum wa innahu was-sami'ul 'alim.